Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Alhamdulillah, segala puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus-menerus menghidangkan beraneka ragam nikmat-Nya kepada kita sekeluarga, anak keturunan kita, sehingga kita pada pagi hari ini, subuh hari ini diizinkan dan diberi kesempatan untuk berjumpa, bermusyafahah, bermuajahah dan salat berjamaah subuh di pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi bekal hidup kita di akhirat kelak, sehingga kita dikumpulkan kembali bersama teman-teman kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum panjang lebar, mari kita kirimkan sebagaimana biasa surah Al-Fatihah untuk Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang kitabnya kita kaji setiap pekan kedua, Sabtu kedua setiap bulan, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran. Juga kita sampaikan juga untuk orang-orang tua kita, wabil khusus yang telah diwafatkan oleh Allah, guru-guru kita, sanak famili kita yang telah mendahului kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, termasuk yang mewakafkan walaupun sekecil apapun di masjid ini sehingga kita bisa salat berjamaah dengan enak, nyaman dan nyaman. Termasuk orang-orang yang berjasa walaupun masih hidup, kita doakan semoga Allah berkahi kehidupannya. Begitu pula buat saudara-saudara kita, sanak famili kita, teman-teman kita, jamaah kita, guru-guru kita yang kurang sehat pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan itu menjadi kafarah atas dosa-dosa yang dia miliki. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya sering kali ditanya, Ustaz kalau ngaji kitab sering kali baca Al-Fatihah, dikirim ke muallif atau pengarang kitab, dalilnya mana? Kan enggak ada dicontohkan oleh Nabi. Dalam usul fiqh tidak adanya dalil adalah dalil. Paham Pak? Tidak adanya dalil adalah dalil. Saya pernah ditanya, Ustadz, kadang saya pernah lihat ada tulisan Allah dan Muhammad di depan masjid, Allah di sebelah kanan, Muhammad di sebelah kiri. Itu dalilnya apa? Sampai begitu Pak ditanya. Sama juga ketika kita makan nasi, kenapa di Jakarta kita makan nasi sarapan pakai nasi uduk? Dalilnya apa? Maka tidak ada dalil adalah dalil. Pertama. Atau dalam kaidah usul fiqh, al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu pada asal hukumnya adalah ibahah, mubah, boleh-boleh aja. Illa ma dallat dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Mau makan 3 kali sehari, 4 kali sehari, 5 kali sehari, boleh-boleh aja Pak. Karena tidak ada dalil yang nyuruh berapa kali, juga tidak ada yang melarang. Cuma Nabi mengatakan kita makan berhenti sebelum kenyang, makan
setelah lapar. Maksudnya jangan berlebihan. Kita makan enak sekalipun kalau terlalu berlebihan kenyang jadi sakit Pak perut. Itu kan. Jadi tidak adanya dalil adalah dalil. Kedua, kalaupun bisa dijawab tentang yang Allah dan Muhammad, saya bilang asal mulanya itu kan adalah dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita orang masuk ke masjid itu ditajdid imannya, tauhidnya. Begitu dia masuk ngelihat kalimat syahadat. Cuma kemarinnya ada masjid yang singkat aja Allah dan Muhammadnya aja gitu. Ya kan? Masa kalau di sekolah-sekolah di kelas-kelas ada foto presiden sama wapres, masih di masjid nggak boleh, ada kurang gitu. Ketiga, kalau yang masalah Al-Fatihah ini itu kita hadiahkan, persembahkan. Yang seperti saya pernah bilang, kalau kita ngasih supaya hati guru kita senang dulu gitu, apalagi yang guru yang pernah ngerasain. Kalau mau bagiin rapot itu kan wali murid ada yang ngasih bingkisan, mau lebaran, mau liburan ya Pak ya. Biar gurunya senang, ridho gitu Pak. Sama kalau di santri-santri juga begitu, mau liburan, ustadz-ustadznya, kiainya gitu ya, gemelin apa buat senang biar ridho. Nah karena ini gurunya, imamnya atau pengarang kitabnya sudah nggak ada, kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Kan nggak mungkin kita kirimin parsel buah, gitu kan? Gitu loh Pak. Kenapa Al-Fatihah? Al-Fatihah adalah ummul kitab. Boleh nggak surat 30 juz? Boleh, silakan kalau sempet. Baca nih malam. Ya Allah, saya niatin nih mau khataman Quran, pahalanya saya niatkan untuk orang tua saya, ibu bapak saya, mertua saya, guru-guru saya. Boleh Pak? Boleh. Itu. Jadi bukan hanya wakaf tapi ngaji juga. Dengan kita berharap kita mengirimkan hadiah surah Al-Fatihah itu, beliau ridho di alam sana, kitabnya kita baca, kita kaji, dan kita dituntun agar tidak salah paham dan diakui sebagai murid beliau, walaupun hidup kita jedaknya sekian abad oleh beliau. Demikian singkat penjelasannya gitu. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya gitu, ini ada Al-Fatihah dalilnya apa gitu ya. Syifa, Al-Quran juga dibilang syifa, obat. Nah kalau mau baca, makanya dia surah Al-Fatihah termasuk ayat atau surah ayat ru'yah pasti Pak. Dan surah atau ayat untuk pengobatan yang dibaca Nabi yang paling sering surah Al-Fatihah. Kalau ada guru santri minta ke guru ya, kiainya, syekh atau di tasawuf itu mursyid, minta doain Habib, itu paling Habibnya baca surah Al-Fatihah. Emang apa? Cuma kan kualitas bacaan ya Pak. Yang hatinya lebih bersih, ibadahnya lebih banyak, pasti fadilahnya surah Al-Fatihah lebih makbul. Dan itu sudah dibuktikan oleh seorang profesor Jepang dengan menelitian bukunya itu The Power of Water ya. Ada yang nulisnya The Mystery of Water. Udah diterjemahin tuh. Jadi kalau air, kalau kita ngomongin jelek-jelek Pak, ternyata dia punya alat, dia jadi keruh. Kita ngomong, nauzubillah, jadi penyakit. Tapi sebaliknya kata air ini kita bacain dengan ayat-ayat Quran, dengan kata-kata baik, dia akan jadi obat. Gitu. Apalagi yang baca ini ahli ibadah, dekat sama Allah gitu. Itu maksud. Boleh. Bahkan sesama kiai, sesama syekh, sesama habib aja orang minta. Itu boleh. Sama dengan kalau bayi yang baru lahir itu kan ada sunnah Nabi yang seringkali kita lupain. Dan sekarang bahkan saya pernah ngajarin di beberapa tempat aneh karena nggak pernah dikerjain. Tahnik Pak. Ya, di langit-langit itu kurma yang sudah dilembutkan, ya di langit. Kalau susah nyari kurma, sekarang udah ada madu kurma, itu kan, atau sari kurma gitu.
Tapi kalau mau lebih bagus lagi, kurma ajwa dikunyah sampai lembut, lalu ditaruh ya di langit-langit bayi itu. Itu sunnah-sunnah yang ya, di antara sunnah yang mungkin udah jarang kita lihat. Kadang kita lebih care dengan prosesi adatnya ya, repotnya gitu, keliling gitu. Tapi yang sunnahnya itu dilupain. Demikian buat prolog. Kita sekarang masuk kepada kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, masih pada pembahasan adab-adab yang mesti diperhatikan oleh seorang guru, wabil khusus guru Quran. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Sebab wal yahdhar kullal hadar man qasduhu at-takabbur bi kathratil mustagilin alaih. Wal yahdhar kullal hadar, hendaknya benar-benar mesti diperhatikan, waspada. Man qasduhu at-takabbur bi kasratil mustaghilin alaih, bagi seorang guru yang memiliki sedikit pun rasa takabur, sombong. Kenapa? Karena sebab apa dia sombong? Bi kasratil mustaghilin alaih, banyak ada orang yang pengen belajar sama dia. Nah, sering ini gangguan nih Pak buat guru-guru, kiai-kiai, ustadz-ustadz punya majelis, wah bangga pesantrennya banyak banget. Lagi kebanggaan itu ngerinya berubah menjadi sombong, takabur. Wal mukhtalifin ilaih, dan silih berganti berdatangan murid-murid yang pengen belajar ke sekolahnya, ke pesantrennya, ke majelisnya, lalu dia sombong, apalagi sampai merendahkan orang yang lain. Wah, pesantren ente sepi amat dah gitu ya, kayak gitu. Majelis mana jamaahnya cuma segitu. Saya berapa kali Ustaz, masjid ada yang besar, fasilitas cakep, teman nggak ada pengajian, bikin jamaahnya sering sedikit Ustaz, istiqomah dulu pengurus masjidnya. Terus Pak. Nah, tujuh. Bukankah memang nanti ya orang-orang yang aneh di akhir zaman itu yang dianggap Nabi aneh gitu memang sedikit Pak. Kita ngarepin penuh. Kan untuk memulai 2 saf, 3 saf, mulai dari saf to saf dulu Pak. Kita mau langsung. Wal yahdhar min karahayati qiraati ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi. Nah, lo. Juga waspada kalau dia memiliki rasa benci, enggak suka ada murid-muridnya Pak belajar juga sama guru lain. Ada muridnya yang pengen belajar ke guru lain, ke tempat lain buat nambah ilmunya, kayak malah dia enggak senang. Wallahu alam, ada nggak nih orang gini, guru begini? Kalau ada, nauzubillah. Ya. Apa Imam Nawawi mengatakan, wa hadhihi musibatun yubtala bihi ba'dul mu'allimin al-jahilin. Ini adalah ujian atau musibah yubtala biha ba'dul mu'allimin al-jahilin, yang menjangkiti sebagian para guru yang masih jahil, masih bodoh. Bodoh mungkin dalam artian ruh ya, ruh. Oleh karena itu Profesor Mahmud Yunus, dulu saya pernah baca kitab beliau orang Indonesia tapi banyak ngarang kitab bahasa Arab, At-Tarbiyah wa Ta'lim. Beliau mengatakan at-tariqah khairum minal maddah, cara mengajar itu jauh lebih penting dibandingkan materi pengajaran. Ya. Maka guru-guru nih jadi guru jangan terpaku sama materi. Sampai 2023 ini guru-guru, kadang saya juga ikut mantau bu anak saya itu guru-gurunya gitu, terobsesinya sama materinya cepat selesai. Tapi thariqahnya tidak menarik, tidak membuat begitu guru masuk murid nunggu-nunggu nih apalagi nih yang dibawa guru. Itu kan
Itu berarti kalau udah guru ditunggu-tunggu muridnya, itu guru favorit. Tapi kalau udah bisa ditebak gurunya, oh bu guru itu ya paling diduduk doang di situ baca buku gitu, udah. Tapi kalau setiap ngajar guru ada cara-cara yang membangkitkan gairah itu, semangat itu ditunggu-tunggu sama murid. Maka at-tariqah khairum ahammu minal maddah, kata Profesor Mahmud Yunus. Cara kita mengajar itu jauh lebih penting dari materi. Materinya mungkin singkat, tapi karena cara mengajarnya yang menarik, jadi murid tertarik. Di Indonesia ini kan yang paling jadi momok itu pelajaran matematika. Bagaimana guru-guru matematika itu supaya murid tuh enjoy, enggak tegang belajar matematika gitu, supaya yang jadi momok takut atau gimana gitu jadi disenengin. Dulu di antara pelajaran yang agak susah di pesantren bagi saya itu usul fiqh. Tapi alhamdulillah karena saya punya guru dapat, itu enak ngajar. Yang sulit tuh jadi gampang Pak, mudah dipahami. Cara ngajarnya menarik. Kita kan ngajar tuh belajar mengajar pakai bahasa Arab. Jadi itu kan agak pelik Pak. Usul fiqh sama usulul hadis atau mustalah hadis itu agak pelik belajar itu. Kaidah-kaidah pelajarin orang-orang itu kan susah. Tapi beliau bisa bagaimana mengajar itu jadi menarik. Profesor Mahmud itu tidak berhenti mengatakan begitu. At-tariqah ahammu minal maddah. Cara mengajar jauh lebih penting dari materi pengajaran atau apa yang mau diajarkan. Wa ruhul mudarris ahammu minat tariqah. Dan ruhnya seorang guru jauh lebih penting dari cara dia mengajar. Maka kalau ada guru kurang disukai, introspeksi Pak, Bu. Jangan jangan buru-buru nyalahin murid. Jangan dulu buru-buru nyalahin jamaah, nyalahin wali murid. Ruhnya bagaimana? Ini yang kurang sekarang diperhatikan, ruhnya guru-guru. Apalagi ada sertifikasi, otaknya udah sertifikasi aja. Ini gangguan keikhlasan gitu. Wa hadhihi musibatun yubtala bihi ba'dul muallimin al-jahilin. Kata Imam An-Nawawi, ini adalah musibah, ujian yang menimpa atau yang menjangkiti sebagian guru-guru yang masih jahil. Wa hiya dalalatun, ada juga yang baca dilalatun. Ad-dilalah ad-dululah, bukti atau tanda. Wa hiya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi. Ini merupakan tanda bukti yang jelas, bayyinah itu jelas, yang konkret. Min sahibiha ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi, akan rusaknya atau jeleknya niatnya seorang guru itu. Pak, jadi kalau guru ada perasaan kesel sama muridnya, kok belajar tempat lain juga selain di sini, ente ngapain? Kamu ngapain nggak belajar di sini? Mah nggak cukup, diomelin. Itu berarti salah Pak guru begitu. Kata Imam Nawawi, itu bukti tanda niatnya guru ini kurang bersih, jelek, bahkan buruk. Wa fasadi tawiyatihi, dan rusaknya ruhnya. Tawiyah itu apa ya? Bagian dalam tubuhnya. Tawiyah itu artinya batinnya. Ini gurunya begini, rusak batinnya Pak. Bal hiya hujjatun qati'atun ala alami iradatihi bi ta'limihi wajhallah al-karim. Bahkan dia adalah argumentasi yang tak terbantahkan. Qati'ah itu qat'i, pasti, kuat. Jadi kalau Quran disebut qat'iyud dilalah, bukti yang pasti, bukti yang kuat, tak bisa diperbantahkan. Jadi ini hujjatun qati'ah adalah hujjah atau argumentasi
qati'ah yang tidak terbantahkan atau kuat, ala adami iradatihi bi ta'limihi wajhallah al-karim, akan tidak adanya harapan dia atas keridhaan Allah dalam mengajar. Jadi yang dicari bukan ridho Allah, Pak, nih guru yang begini. Menurut Imam An-Nawawi, beliau dengan jelas mengatakan itu. Karena banyak Pak guru, ustadz, kiai, habib bergangga-bangga, berbondong-bondong pengen banyakin jamaah. Kalau jamaahnya dikit diundang maulidan, kok jamaah marah-marah sama DKM. Yang undang murid mana jamaahnya gitu. Ya. Imam Az-Zarkashi, pendiri Pondok Modern Gontor, dia mengatakan, aku akan terus mengajar walaupun santriku cuma satu. Andai pun tidak ada lagi yang datang ke pondokku untuk belajar, maka aku akan mengajar orang dengan tulisan. Maka santri-santrinya yang mau lulus itu selalu ditanya, habis ini ngajar, habis ngajar. Ada alumni belum ngajar pasti ditanya, udah celaka, kamu celaka. Oh, Imam Zarkashi selalu begitu. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan, setiap aku kali mengajar pakaiannya rapi itu, walaupun muridnya atau jamaah cuma 1, 2, 3 orang. Ditanya murid, kenapa kok kita cuma, aku bukan hanya menghormatimu sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu, tapi aku menghormati, memuliakan ilmunya itu sendiri yang aku ajarkan. Jadi yang guru itu jangan datang ngajar tuh pakaiannya compang-camping, recak ya. Enggak harus mahal, Pak, tapi rapi. Karena memuliakan ilmu. Kan ilmu itu cahaya, Pak. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maka menghormati ilmu, guru juga harus berpenampilan rapi, wangi, ya Pak. Jangan ngajar bau keringat. Ya kan? Bau-bau yang enak, enggak enak. Fa innahu law aradallahu ta'ala bi ta'mil ilmihi lama karima dzalik. Andai kata dia benar-benar mengajarkan ilmu pengetahuan berharap ridho Allah, ya, lama kariha dzalik, maka tidak ada dia perasaan kesel, enggak senang, benci sama muridnya yang pengen ngajar di tempat lain lagi. Kalau saya malah saya suruh, Pak, biar wawasan kita luas. Sesenang-senangnya murid sama kita justru malah suruh belajar lagi tempat lain, belajar lagi sama guru lain. Ambil yang terbaik, yang nggak sepaham jangan. Atau jangan guru-guru diadu. Misalnya kita melihat atau mendengar pandangan-pandangan antar guru itu berbeda, kita jangan adu atau kita pancing. Saat pengen nanya, ya, ada ustadz ini begini, satu gini, menurut ustadz gimana? Oh, ya, itu jangan ngadu begitu, Pak. Seakan-akan ustadz itu diadu. Ketika kita dengar ceramah tausiah dari ustadz A, lalu besok kita dengar ustadz B, kita ambil aja kesimpulan, oh menurut ustadz gitu. Nggak usah kita tanya, kita adu gitu. Itu nanti di bab lain tuh dibahas tuh, nggak boleh begitu. Kita sebagai murid tuh, sebagai penuntut ilmu tuh nggak boleh begitu. Nah, su'ul adab, ya, buruk loh. Bal qala li nafsihi, bahkan seharusnya dia berkata pada dirinya, ana aradtu ta'ah bi ta'limihi wa qad hasalat, yang aku inginkan ketika aku mengajarkan ilmu pengetahuan itu adalah ketaatan, rasa taatnya meningkat kepada Allah. Wa qad hasalat, dan insyaallah itu sudah tercapai. Gitu, Pak. Wa huwa qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadatil ilm. Adapun ada murid saya belajar lagi sama guru lain, bagus malah ziyadat ilmin, untuk menambah pengetahuan dia, menambah wawasan persepsi atau menurut pandangan ini bagaimana pandangannya. Maka di antara pelajaran agama yang saya senang itu, Pak, muqaranatul madzahib. Dulu kitab fikih perbandingan mazhab yang pertama kali saya baca dan pelajari itu Bidayatul Mujtahid, karangan Ibnu Rushd. Jadi misalnya dibahas masalah ini, nanti Ibnu Rushd menjabarkan
Kalau Imam Syafi'i menghadap begini, Imam Hambali itu senang aja saya, gitu. Senang. Sampai orang tua saya pernah nanya, itu nggak pelik, emang ribet, tapi senang aja ya gitu. Saya senang yang begitu gitu. Jadi bisa dikupas satu ayat berbeda pendapat. Ini kapan-kapan saya, mungkin bukan kapan-kapan, bulan depan insya Allah kita nyoba pakai laptop. Saya pengen, karena ini pertanyaan klasik, tapi mesti terus dikasih tahu kenapa sih para ulama bisa berbeda pendapat. Gitu. Bahkan ada yang kita nggak boleh berbeda pendapat, Ustaz. Ada yang sampai gerak meja itu nanya, ini yang merusak persatuan umat Islam. Kita beda pendapat boleh, padahal yang nggak boleh kan pecah. Iya Pak, boleh. Masa harus satu semua? Gitu. Fala'at ba'aleh. Maka kalau ada murid jamaah kita ngaji lagi di tempat lain sama guru lain, sama syekh lain, sama mursyid lain, nggak apa-apa, biarin. Fala'at ba'aleh, malah bagus baginya, gitu. Malah bagus. Waqad rawaina fi musnadil imam al-mujma' ala hifzihi wa imamatihi Abi Muhammad ad-Darimi rahimahullah. Telah diriwayatkan sampai riwayatnya kepada kami dalam musnadnya imam yang sudah disepakati terhadap hafalannya dan keimamannya, yaitu Abu Muhammad ad-Darimi. Kita sering kenal dengan Musnad ad-Darimi, kitabnya. Musnad ad-Darimi itu memuat hadis kurang lebih 3.500 hadis. Ya. Beliau meriwayatkan satu riwayat an Ali ibni Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, annahu qala, beliau berkata, ya hamalatal ilmi, wahai pengampu ilmu, para guru, para syekh, para mursyid, para ustadz, apalagi para kiai, para profesor, para dosen, i'malu bih, beramalah dengan ilmu kalian. Fa innamal alim man amila bima alima. Sesungguhnya yang dinamakan benar-benar orang alim, ulama itu yang mengamalkan apa yang dia tahu, yang mengamalkan apa yang dia sudah punya. Kan banyak Pak orang cuma bisa ngajar. Nauzubillah. Maka di antara lagi-lagi surah yang sering saya baca surah As-Saff tadi sama surah Al-Munafikun, apalagi hari-hari ini gitu. Karena banyak orang munafik nih. Biar tersentuh dapat hidayah sama Allah. Allah berfirman tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian nyuruh ngomong yang kalian gak kerjain? Ini Pak tonjokan berat buat guru, bener. Termasuk saya. Buat renungan ayat ini. Apa ayat selanjutnya kata Allah, kabura maqtan indallah, Allah maha besar, maha berat, maha besar marahnya. Antaqulu ma la taf'alun, kalau kalian mengatakan, menyuruh sesuatu yang kalian gak kerjain. Orang tua nyuruh anak sholat duha, tapi orang tuanya gak sholat. Orang tua nyuruh anaknya ke masjid, dia nggak ke masjid. Orang tua nyuruh anaknya ngaji, dia nggak bisa ngaji. Ini gimana? Pertanggungjawaban sama Allah. Anak mungkin nggak bisa berbalik bertanya sama kita, minta pertanggungjawaban, tapi Allah yang akan minta, Pak. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan ini, sesungguhnya orang-orang yang alim itu yang mengamalkan ilmunya, itu ulama. Di ayat Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama, sebenarnya yang dianggap ulama itu orang-orang yang takut sama Allah. Kalau dia punya titel-titel keagamaan, profesor, kiai, syekh, habib, ustadz, tapi dia nggak takut sama Allah, dia takut sama jabatan, dia takut sama kemiskinan, dia takut sama kekuasaan, bukan ulama, Pak. Bukan ulama. Wa wafaqa ilmahu amalu. Apa ya? Faqa itu sesuai.
sepadan, seirama antara amal sama ilmu yang dia punya. Dia ngajarin A, pendapatnya A, B. Kalau dia BPJS asuransi dari dulu Pak ada perbedaan pendapat. Begitupun bunga bank. Riba itu haram, pasti. Mutlak. Ulama sepakat itu Pak. Permasalahan ketika dijabarkan yang termasuk riba itu apa aja. Apakah bunga bank itu juga riba? Nah itu pecah dah ulama. Ada yang mengatakan dia riba, ada yang biarkan tidak. Termasuk asuransi. Tinggal kalau ada seorang guru dia sudah yakin bahwa itu haram, jangan gara-gara dapat jabatan lalu biasa ngomongnya jadi boleh. Karena kenapa? Dia jadi komisaris bank atau jadi pimpinan asuransi. Karena dia dipilih jadi konsultan atau penasihat BPJS, BPJS jadi boleh. Nah ini nggak sesuai apa yang diajarkan sama apa yang dilakuin. Nah itu dikecam sekali sama kecuali kalau memang dari awal dia memang menyatakan memang boleh, jadi konsisten istiqomah dengan pendapatnya. Wa sayakunu aqwamun yahmilunal ilma la yujawizu tarakiyahum. Nah, Allahu Akbar. Beliau mengatakan selanjutnya, karena akan datang satu kaum nanti, banyak, karena di aqwam berarti banyak nih Pak, kelompok-kelompok manusia yahmilunal ilma, mereka ahli ilmu, la yujawizu tarakiyahum, tapi ilmunya tidak sampai ke kerongkongan dia. Banyak yang jago-jago, pinter-pinter, profesor, tapi sholat subuh jarang ke masjid Pak. Guru besar tapi jarang ke masjid. Di kampus jadi guru besar, subuh jam 6. Mana ya? Guru besar. Yukhalifu amaluhum ilmahum, mereka banyak ilmunya tapi yukhalifu amalahum, perilakunya kok bertentangan dengan ilmunya gitu. Yukhalif itu bertentangan, ikhtilaf. Amaluhum ilmahum, ilmunya yang diajarkan ke masyarakat, ke muridnya, ke mahasiswanya kok bertentangan dengan apa yang kita lihat. Maka itu guru sangat disorot Pak, berat Pak jadi guru, makanya banyak yang ogah. Iya Pak, apalagi di Indonesia, udah pendapatannya minim, disorot benar-benar. Kalau jadi guru agama apalagi dia berbuat baik ya emang udah mestinya, ya kan? Biasanya. Tapi kalau salah dikit, wah satu RT yang ngomongin Pak, sebulan belum kelar itu isu itu. Itu beratnya jadi guru agama. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, juga berbeda apa yang diperbuat ketika dia sembunyi maupun atau dengan ketika dia tampak dilihat orang. Nah, ini batinnya udah rusak Pak guru begitu. Makanya orang-orang dulu, guru-guru kita itu banyak benar-benar Pak nyari guru, benar-benar diseleksi, terus ditelusuri sanad keilmuannya, ketawaduannya gitu loh. Ya Pak. Ya jelisuna hilaqan. Mereka duduk di halaqah. Hilaqan itu jamak dari halaqah. Hilaqan. Yubahi ba'duhum ba'don, itu yang saya bilang tadi. Dia bikin majlis-majlis, duduk di majlis itu, lalu saling membanggakan majlisnya. Majlisannya cakep nih, tuh. Kalau alhamdulillah jamaah kalau tiap pengajian nih penuh nih, 1.200 juga ada jamaah. Wah, ente jamaah ngapain aja itu katanya. Hatta innar rajul la yaqdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairi wa yada'ah. Sampai-sampai Pak ada orang ini yang mirip yang tadi,
ketika dia sudah jadi muridnya, jamaah tetapnya, lalu dia nggak duduk di majelis lain diomelin, nggak usah sana, jangan ikutin, udah ngaji di sini aja. Ada loh Pak guru-guru begini, Ustadz majelis, ada Pak. Makanya kan kita lihat ada orang ketika diajak ngaji dia ogah banget. Kenapa? Dia udah didoktrin sama gurunya, jangan ngaji selain ke guru dia, ya kan? Ini rusak. Akhirnya dicekokin dan anehnya mau gitu didoktrin begitu. Akhirnya kenapa? Jadi fanatik sama gurunya, bukan fanatik sama agama. Fanatiknya sama gurunya, bukan sama agama. Ulaika la tas'adu a'maluhum min majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Merekalah orang-orang yang amalnya tidak naik dari majlis-majlis mereka sampai ke Allah. Jadi apa yang dia perbuat, amal-amal dia di majlis ilmu dia, amal mereka itu tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Nah ini kita sebelumnya kita belajar atau termotivasi dengan bagaimana fadilah satu majlis ilmu, tapi ini Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita jangan sampai niat kita bukan hanya yang murid tapi guru, bikin majlis ilmu ngajar itu justru apa yang diperbuat tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi jamaahnya banyak, boleh jadi majlisnya populer, viral, tapi apa yang diperbuat semua tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Satu lagi deh. Faslun, subbab selanjutnya. Wayan bagi lil muallim, hendaknya seorang guru an yatakhallaqa bil mahasini allati warada syar'u biha, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik yang disyariatkan atau yang dituntunkan oleh syariat. Wal khilali al hamidah, bersikap terpuji, wasyiyami al mardiyah, punya sifat-sifat yang diredoi, allati arsyada ilaiha minaz zahadah fid dunya wa taqallul minha, di antaranya seperti menunjukkan kezuhudan dia terhadap dunia. Zuhud bukan berarti nggak boleh kaya Pak, tapi zuhud itu dia tidak diperbudak dunia. Dia mampu bangun rumah 5 miliar, tapi dia nggak bikin. Buat apa 5 miliar? Ya orang dia buat duduk tidur aja sih, makan, bangun aja 100 juta udah gede, 200 juta selesai. Dia mampu. Itu kenapa? Karena zuhud. Dia mampu punya mobil yang miliaran, Rubicon, apalagi Alphard, tapi dia cuma punya kijang. Kenapa? Kan fasilitas, emang fungsinya aja saya pakai buat ngaji gitu. Itu Pak, dia mampu beli itu, tapi dia tidak lakukan itu karena zuhud. Wa taqallul minha, mengambil dari dunia hanya sedikit. Maka ada ini jawabannya Pak. Saya pernah ditanya, itu kalau orang-orang tasawuf ngajar tarikat katanya ngajar gini-gini, tapi hidupnya kok begitu-gitu aja ya. Salah persepsi, penilaian kita. Mereka sudah tidak butuh dengan dunia, atau memang mereka butuh cuma sedikit dengan dunia. Jadi ketika ngelihat orang makan enak, mobil-mobil mewah, dia nggak tertarik itu Pak. Dia lewat ke Pondok Indah, rumah Kelapa Gading, rumah gedung-gedung gede-gede banget, tiang-tiangnya aja udah puluhan juta harganya. Dia tidak tertarik, bukan nggak mampu, bukan nggak mau. Kalau orang yang sudah dekat sama Allah ini, dia udah pengen buru-buru, ini dunia fana. Apa yang dia tunggu, apa yang diharapkan? Kenikmatan, kebahagiaan di akhirat yang lebih abadi. Semua ini kan hancur semua Pak. Mau bangun rumah 15 miliar juga hancur semua gitu Pak. Bahkan sebelum kiamat, dia mati, anaknya ribut, berebutan, hancur Pak keluarganya. Enggak lama Pak. Maka ibadah itu kagak lama Pak, sampai kita
meninggal. Setelah itu istirahat. Ibadah itu gak lama, sampai kita meninggal aja. Wa adamil mubalah biha bi ahli wa bi ahliha, dan tidak mengambil pusing atau tidak peduli dengan isi dunia dan orang-orang yang dianggap sukses di dunia ini. Cuek aja, dia nggak peduli. Oh, tetangganya udah punya ini, cuek aja biasa. Dan dia nggak merasa minder juga ketika ketemu sama orang-orang yang dianggap kaya begitu, biasanya. Wasakha wal jud wa makarimil akhlak, dia juga mesti punya sikap atau sifat murah hati, baik, wa makarimil akhlak, dan akhlak yang mulia. Wa talaqatil wajhi min ghairi khuruji ila haddil khala'ah, dia tidak menampakkan kegembiraan min ghairi khuruji ila haddil khala'ah, yang keluar dari tata kesopanan. Ya, boleh dia menampakkan guru tuh gembira, tapi jangan sampai keluar dari tata kesopanan atau meruntuhkan kewibawaan dialah gitu ya. Wal hilmi was sabr, dia juga harus bijak, sabar, lebih sabar dari yang lain. Wa tanazzuh an dani il iktisab, ini yang saya bilang, dan juga bersabar, besar hati atas minimnya pendapatan. Nanti babnya lain nih Pak, kalau kita punya guru, apalagi guru ngaji yang nggak digaji pemerintah, digaji yayasan, kita lihat hidupnya kekurangan, maka muridnya jamaah yang mikir, DKM yang mikir nih. Ada imam nih, jangan sampai imam udah 10 tahun umrohin Pak. Jangan pakai kotak masjid, saya ngajarin di mana-mana masih lelang aja di masjid. Kita punya marbot 2 orang, kita mau berangkatkan, kurang lebih dananya 2 orang 60 juta. Uang sakunya berdua 5 juta, katakanlah 65 juta. Berdua, nggak bisa langsung satu-satu juga bisa. 30 orang Pak, saring 1 juta, selesai berangkat. Kadang mereka menjerit Pak, tapi nggak ngomong. Saya nih yang sering ngisi kemana-mana gitu. Kadang banyak imam ngobrol, sharingnya udah berapa tahun, ada yang belasan tahun. Ya kita sih sebenarnya agak santai, Pak Kiai katanya. Cuma karena disuruh terikat nggak bisa sama itu, yang kita nggak bisa nyambi lagi nyari-nyari buat keluarga. Nah itu, kalau masjid sudah mengikat orang, maka harus berupaya mencukupi kebutuhannya. Nama marbot imam masjid, dia punya juga istri, punya juga anak. Kalau dia sarjana, dia juga kepengen anaknya sarjana. Siapa yang mikirin kalau bukan kita jamaahnya? Gurunya juga begitu. Jangan dia udah belasan tahun umroh aja enggak, diumrohin. Kalau ada yang punya link bahkan dihajiin Pak, gitu, haji berangkat. Wa mulazamatil wara', membiasakan hidup wara'. Wara' itu apa ya? Wara' itu meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat untuk kehidupan akhirat. Wara', menahan tidak maksiat, menjaga diri dari kemaksiatan, tidak berlebihan makan, tidur. Maka orang-orang itu makannya sedikit Pak. Wal khusyuk dalam ibadah, wasakinah tenang, wal waqar berwibawa. Guru itu harus berwibawa. Makanya dari pakaian juga harus beda Pak. Jangan dilecehkan nanti. Wa tawadu wal khudu, juga dia rendah hati, bukan rendah diri. Mau ketemu pejabat, ketemu orang kaya sekalipun, dia nggak boleh rendah diri. Yang boleh rendah hati. Wal khudu, tunduk kepada Allah saja. Wajtinabi duhaq, menjauhkan tawa terbahak-bahak, karena itu menurunkan wibawa seorang guru. Ketawa-tawa kayak pelawak-pelawak begitu. Wal ikthar minal mazah, dan banyaknya bercanda. Wa mulazamatil wazaif asyariyah, dan membiasakan
pengamalan hidup secara syar'i. Yang sampai dari yang kecil-kecil nih kata Imam Nawawi. Kata nazuf seperti dalam hal kebersihan, biizalatil ausakh, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya. Seperti apa lagi? Wasyu'ur allati warada asy-syar'u biizalatiha, dan rambut-rambut atau bulu-bulu yang disyariatkan untuk dihilangkan atau diurus. Kaqassus syarib, seperti mencukur kumis. Nah, kalau kita sendiri kan kalau terlalu lebat serem juga Pak guru, tapi kumisnya lebat banget serem amat ini guru gitu kan. Wa taqlimil asfar, guntingin kukunya. Jangan guru kok jadi guru kukunya panjang-panjang apalagi hitam kotor gitu. Wa tasrihil liyah, merapikan jenggot. Kalau hadisnya ada lagi membiarkan jenggotnya, tapi saya bilang merapikan ini bagus Imam Nawawi. Jadi jangan hanya membiarkan tapi dirapiin, jangan semeraut gitu. Bahkan Nabi itu dipakein minyak Pak jenggotnya, ya, jangan nggak keurus. Kalau yang mau miara jenggot dipakein minyak, ya, kumis jadi wangi. Apalagi kalau mau tidur sampai istri itu. Istri kan senang Pak, suaminya wangi gitu. Nabi itu begitu. Ketika nanti kita keluar kota ada yang hilang di samping istri wanginya suami gitu kan. Wa izalatir rawaih al-karihah, dan menghilangkan bau-bau tidak sedap tadi yang saya bilang. Jangan ngajar bau keringat. Kalau habis bau makan apa yang bau bawang, jengkol, bete, ya bersiwak. Nah siwak itu yang sering dilupakan juga tuh siwak. Siwak itu ada yang mau pakai modernnya itu sikat gigi. Tapi ada begitu penelitian ternyata jauh lebih baik juga malah tetap siwak Pak. Kayu siwak. Wal malabis al makruha, dan pakaian yang dibenci. Itu yang saya bilang. Ada kaidah Pak yang tidak tertulis, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi para orang-orang guru syekh yang dianggap mulia, ada sesuatu yang buat orang-orang lain itu baik tapi buat kita jadi nggak baik. Contoh apa Pak? Pakai celana jeans, hukumnya apa? Kan boleh-boleh aja. Tapi kalau guru yang pakai begitu jadi celak Pak. Sebenarnya nggak masalah. Guru imam besar datang ke masjid nggak pakai peci, gempar Pak. Padahal nggak ada syariatnya pakai peci itu. Kalau di belahan kayak Turki gitu Pak, yang khotib, yang imam nggak pakai peci biasa Pak. Tapi di Indonesia nggak ada, adanya nggak seperti itu. Jadi imam nggak pakai peci, wah. Ini imam dari mana? Ustaz Endang, Pak Endang di telepon tuh, itu ustaz dari mana nggak pakai peci gitu. Tapi itu yang hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Wal yahdhar kullul hadar minal hasad, juga yang tidak kalah penting adalah benar-benar harus waspada, diperhatikan terjangkitnya penyakit iri, dengki, waria juga ria, syirik kecil kata Nabi. Wal ujub, takabur, takjub pada diri sendiri. Siapa doang dulu gua, ya kan? Ntar di rumah ngaca, wah siapa dong, muridnya. Apalagi dipuji sama jemaah, wah langsung tabur, ya kan? Begitu pulang lama tuh setengah jam nggak cukup Pak, dicermin, wah siapa dulu tadi aja ngomong begini, ngomong bilang sama istrinya tadi, wah jemaah pada muji gini-gini kan, wah ini ujub sendiri. Jadi takabur itu menampakkan kesombongan ke orang lain, tapi takjub itu dia membanggakan diri sendiri walaupun nggak ada orang. Itu bedanya ujub sama takabur. Wahtiqari ghairihi, karena dia ujub, karena dia sombong, dia merendahkan orang lain. Yang tadi saya bilang ada ustadz lain, ente mah ngapain aja jemaah baru segitu doang, aneh dong nih gitu. Nah, itu. Wa in kana dunahu, walaupun orang itu memang lebih rendah dari dia, nggak boleh Pak jadi guru begitu. Gitu. Sedikit lagi baru kita. Wayan bagi an yastamila al ahadis al waridah fi tasbih wa tahlil wa nahwihima min al adhkar wa da'awat. Juga
seyogyanya dia hendaknya memakai hadis-hadis al-waridah yang bisa diterima dalam mendalilkan zikir-zikir seperti tasbih, tahlil dan semisalnya keduanya, termasuk pakai doa. Wa an yuraqiballahu ta'ala fi sirrihi wa alaniyah, agar dia selalu berasa diawasi oleh Allah baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam terang-terangan. Wa yuhafizu ala dzalika, dan dia senantiasa menjaga sikap itu terus sepanjang hayatnya. Wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah taala. Takwil itu ini pakai ain, bukan takwil yang awil itu menyandarkan, Pak. Dan dia sebenarnya dia menyandarkan setiap urusan dia amr, setiap urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang ke makhluk. Ini guru ngajarin muridnya apa-apa ke Allah, dia sendiri berharap sama makhluk. Enggak boleh, ya kan? Gimana dong nih, guru kok curhat gitu di masalah ekonomi, itu wibawanya runtuh, Pak. Jadi berharap sama Allah. Demikian, innamal usri yusra fa innamal usri. Allah janji pasti bersama kesulitan akan datang kemudahan. Bersama, bukan setelah, tapi bersama. Bareng Allah turunkan kemudahan bersama kesulitan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan. Iya, silakan. Oh ya. Waalaikumsalam. Yap. Gimana? Tidak ada dalil adalah dalil. Jadi logikanya semua jadi dalil. Logika. Nah, saya kutip dari Imam Bukhari. Ibadah tanpa tuntunan adalah ibadah tanpa tuntunan akan tertolak. Jadi ketika kita sadar tuntunan, ya sama kayak orang mau kendaraan. Semua orang bebas berkendaraan. Tuntunannya apa? Ya peraturan lalu lintas. Jadi tetap ada tuntunan. Pertanyaannya apa, Pak? Ya kan ada dalil. Jadi kan tidak ada dalil. Iya. Jadi semua jadi dalil. Itu tanpa sunnah pun jadi dalil ketika. Dalam ibadah, coba cari konkret dalam ibadah yang tidak ada dalilnya. Iya, iya. Berarti kita langsung bedah kasus. Adakah ada ibadah? Coba contoh kasus kita ibadah yang tidak ada dalilnya. Kalau kita belajar usul fiqh sama kita langsung bedah kasus aja. Ada coba contoh. Contohnya apa? Setelah buang air yang dilakukan oleh Bilal, karena tidak ada sunahnya. Ya, tapi saya nggak tahu apakah dulunya belum ada waktu. Itu ada dalilnya, Pak. Ada dalil, kan? Ada dalilnya itu. Setelah itu katanya. Ya. Apa yang disebut hadis atau sunnah? Ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, ya perkataan Nabi, terus qaulan au fi'lan, perbuatan Nabi, au takriran, yang didiamin Nabi, itu tuh sunnah. Enggak diajarin Nabi tapi didiamin Nabi, sunnah. Nabi lihat sahabat berbuat sesuatu, Nabi enggak ajarin tapi Nabi diamin, sunnah, Pak. Jadi enggak diomelin Nabi, berarti itu dalil. Makanya saya tanya, contoh apa gitu. Nah sekarang niat di bahasa Arabin. Niat itu hadisnya banyak, sepakat ulama menyatakan itu rukun ibadah pertama semuanya niat. Perbedaan ulama ketika membahas apakah niat itu harus dilafazkan atau tidak, atau cukup dalam hati. Ada yang mengatakan harus dilafazkan untuk menguatkan hati kita, karena seringkali hati ini gampang bolak-balik, hitungan detik kita bisa berubah. Bapak ngambil wudhu
ketemu teman yang baru datang, ngobrol dulu di situ. Habib Umar bin Hafiz mengatakan itu diantara yang mengganggu kekhusyuan sholat. Maka habis wudhu jangan sambil ngobrol terus langsung sholat. Gitu Pak. Kalau kita ketemu dulu mampir ngobrol dulu habis wudhu, padahal udah niat mau wudhu mau sholat. Ketemu teman ngobrol dulu, itu ganggu. Nanti berpengaruh sama kekhusyuan kita ibadah. Maka itu kenapa pentingnya ada ibadah itu. Imam Syafi'i mengatakan perlu juga dilafazkan untuk menguatkan hati kita. Tapi ada yang mengatakan enggak perlu karena Nabi enggak ngajarin, cukup di hati. Ya silakan pilihan itu. Gitu Pak. Kita sarapan Pak. Yang pagi ada mau makan lontong, tupat sayur, nasi uduk, ketoprak. Yang pakai nasi uduk pun ada yang 1 piring penuh, setengah piring, 1/3 piring. Macam-macam Pak. Tuh. Tapi wajib sarapan. Misalnya wajibnya sama gitu. Kita sepakat sarapan itu penting dan wajib, tapi begitu karena nggak ada dalil apa yang harus dimakan, ya silakan yang biasa makan nasi uduk, silakan yang biasa makan toprak, yang biasa makan mie pedas-pedas dia kuat lambungnya, silakan gitu. Tapi jangan yang maksa yang biasa makan mie pedas-pedas maksa sama yang nggak biasa makan pedas, nah gitu loh Pak. Ini logika aja, bukan nanti gitu. Jadi ibadah, apalagi yang dibilang tidak ada dalil. Saya sepakat itu memang bukan Imam Bukhari, itu hadis Pak. Ya. Iya Imam Bukhari, hadisnya sahih sekali. Jadi manakala ada ibadah yang tidak bersandarkan ada atau dalil, maka fahuwa raddun, dia tertolak. Ada lagi, misalnya tahlil. Pertama, yang menolak tahlil itu karena tidak ada sandaran dari Nabi. Ada yang lalu itu udah selesai, kalau yang mengatakan tidak ada sandaran dari hadis Nabi, selesai itu di situ. Ya, nggak ada, dia mengatakan itu tidak ada, Nabi nggak ngerjain. Tapi yang mempraktikkan tahlil itu tidak juga terima kalau dibilang tidak ada dalilnya dalil umum. Fazkurullaha dzikran katsira, kata Allah. Terus itu banyak sekali, bahkan zikirlah, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya lalu Allah mengatakan kita kumpul di rumah orang, apalagi kita zikir baca tahlil, berarti boleh nggak Pak? Boleh nggak? Kok ragu? Boleh dong. Kita diundang sama tetangga, kita diundang memenuhi undangan tetangga, boleh nggak? Bahkan kata Nabi wajib Pak. Salah satu hakul muslim alal muslim sittun. Ya kan? Ada hak seorang muslim atas 6 muslim yang lain, ada 6. Kalau dia salah satunya kalau diundang, dia nggak punya uzur syar'i, wajib datang. Ketika kita diundang tahlil, kita memenuhi undangan tetangga kita, menjalankan sunnah juga. Jadi dalilnya dalil umum. Nanti ini bahasa lagi. Dalil itu harus dimaknai dalil umum, dalil khas. Nanti ada kaidahnya, apakah yang khas itu mengalahkan yang umum atau yang umum mengalahkan yang khas? Itu dalil usul fiqh itu senangnya bahasanya di situ. Jadi dalil ada dalil umum, ada dalil khas gitu. Nah, dalil umumnya niat, tapi dalil khusus untuk melafazkannya memang tidak ada. Maka ulama-ulama mengatakan harus dilafazkan, dia pakai dalil umum gitu. Tahlilan juga begitu. Tahlil memang zaman Nabi begitu orang meninggal kumpul-kumpul begitu tidak ada, tapi mereka yang menjalankan itu menyandarkannya dengan dalil umum. Zikir, baca Quran, baca bareng-bareng, boleh nggak? Boleh. Bikin majlis ilmi, kan ada di situ ada ceramah juga kan? Boleh nggak? Boleh. Dia ngundang buat sedekah, ngasih makanan, kue-kue, lalu suruh bawa besek, dia mau sedekah kok, boleh nggak? Masa dilarang orang mau sedekah? Dalilnya dalil umum. Kita apa yang datang itu lurusin niatnya, jangan ke sana niatnya pengen makan. Kalau orang dulu kita yang diundang, kita juga bawa makanan buat ngeringanin dia yang sedang berduka. Atau telepon, Bu Haji, apa yang bisa kita bantu? Air udah ada belum? Yang satu bilang, Bu Haji, buah udah ada belum? Gitu Pak.
Yang satu lagi, ya. Kayak surat Nabi diriwayatkan oleh anak. Kenapa saya belum pernah dengar diriwayatkan oleh Umar dari Abu Bakar? Kan lebih sering bersama Nabi. Itu gimana? Ya. Kalau dibilang lebih sering tidak, penjelasannya begitu, justru Abu Hurairah yang paling sering, dan itu menjadi alasan atau argumentasi kenapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis Nabi padahal dia masuk Islamnya belakangan, dan itu diserang oleh para orientalis dan orang-orang liberal. Jadi banyak yang nggak percaya dengan riwayat-riwayat dari Abu Hurairah. Padahal ahli-ahli hadis, ulama-ulama hadis menjawab itu, Abu Hurairah banyak hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, karena walaupun dia belakangan masuk Islamnya, tapi kemana habis dia masuk Islam, kemana Nabi pergi jalan cuma ke sana, dia selalu ikut ngintilin, dan selalu dicatat apa pernyataan Nabi. Bahkan sebelum wafatnya pun Abu Hurairah pernah mengatakan, itu ada Pak di Mukhtarul Ahadis kitabnya. Beliau mengatakan, tidak semuanya aku sampaikan ke umat, karena ada satu karung yang aku tulis itu khawatir menimbulkan fitnah, dia bakar. Jadi yang sekarang udah dikumpul Abu Hurairah itu banyak sekalipun itu nggak semuanya Pak. Para ulama menyimpulkan kemungkinan yang berkaitan tentang peperangan. Kan Nabi kan pasti dikasih pengetahuan. Setelah itu kan termasuk Hasan Husain cucunya mati terbunuh. Itu hadis-hadis tentang itu. Dan siapa yang bunuh tuh udah dikasih tahu sama Nabi. Kalau itu disampaikan ke umat, bahaya. Kalau begitu daripada Hasan Husain dibunuh, sekarang Muawiyahnya aja kita atau siapa sahabat Nabi itu dibunuh jadi perang kan. Maka dari Al-Hikam Ibnu Athaillah itu mengatakan, tidak semua yang kita ketahui patut kita bicarakan. Kalau yang kita ketahui mengandung itu nanti mudarat, orang jadi ribut, mendingan nggak usah. Jangan pura-pura nggak tahu, itu boleh Pak ya. Bukan berarti bohong. Demikian. Ada lagi? Ada yang mau? Oh ya, ada yang masalah ini tadi udah mau kita selesaikan, karena tadi sudah ada yang mau bergabung dengan kita jadi saudara kita. Mudah-mudahan beliau kuatkan iman Islamnya. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, yang mau masuk. Ini yang iya. Anda sebelah sana kanan, Kang Jack sebelah sini. Ini minta didampingin prosesnya. Oh iya. Grogi. Pengurusnya boleh di sini? Ada pengurus? ada. Nanti proses di sini, nanti pandang PKM, nanti IASA. Ini nama yang bersangkutan. Enggak, yang ini sininya Ya di nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama.
Wa qala aidan fi suratin wa ayatin ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Dia Tuhan itu satu, Allahus samad, yaitu Allah tempat bergantung, tempat bersandar semua kita. Lam yalid wa lam yulad, Dia tidak beranak juga tidak diperanakkan. Dia tidak beranak juga tidak melahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Dia Tuhan Allah yang tidak memiliki kembaran atau perumpamaan yang sama dengan Dia, apapun dan siapapun. Pada pagi hari ini yang berkah yang dimulakan oleh Allah, Sabtu tanggal 9 Desember 2023, kalau tidak salah 23 Jumadil Ula ya, 1445 Hijriah, di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Insyaallah kita akan menyaksikan saudara kita akan bergabung atau masuk Islam, agama Islam, untuk berikrar syahadat, masuk Islam. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islamnya sampai sakaratul maut menjemput beliau, dan kita bisa ikut sama-sama menguatkan atau membimbingnya menjadi muslim kafah, seorang muslim yang memang sejati, yang menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak ada paksaan untuk masuk Islam, tapi sekalinya masuk Islam ada konsekuensi tanggung jawab atau kewajiban. Nanti insya Allah akan selanjutnya akan dibimbing, kalau perlu bimbingan para asatis atau pengurus Masjid Jabal Rahman di sini. Yang akan mengikrar syahadah pada pagi hari ini atas nama Andri Syahputra. Beliau kelahiran Bogor 7 September 2000, laki-laki ya, masih lajang. Ini ibu kakak. Oh, saudara ya. Sekarang tempat tinggal di Kampung Cikoleang, RT 001 RW 002, Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, berarti Bogor ya. Agama asal Konghucu dan kewarganegaraan WNI, warga negara asli Indonesia. Di sini nanti akan ditandatangan. Saya ingin tanya, atas kemauan sendiri dengan sadar, ridho dan ikhlas, betul? Serta tanpa ada paksaan dan siapapun, tidak ada paksaan dari apapun. Akan menyatakan bersungguh-sungguh ingin memeluk Islam dan menjadi muslim yang taat, menjalankan syariat Islam, dan nanti insya Allah akan, kalau butuh apapun, terutama pengetahuan dan bimbingan masalah ibadah, bisa nanti berhubungan langsung dengan pengurus masjid. Untuk singkatnya waktu, maka memang masuk Islam Pak gampang ya, Pak Andri ya, baca syahadat udah Islam. Tapi setelah itu nanti konsekuensinya. Mari kita saksikan. Ya, silakan. Kalau mau dengar testimoni beliau nanti setelah ini Pak. Kadang ada yang testimoni sebelumnya itu kelamaan. Nanti kalau mau mendengarkan testimoninya setelahnya aja kalau ada mau nanya. Ya. Mari saudara atau Bapak Andri Syahputra ikuti ikrar syahadat atau kalimat syahadat yang saya baca, nanti diikuti sekaligus nanti diresapi dalam hati, sehingga bukan hanya sekadar ucapan perkataan tapi benar-benar diyakini dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah selain Dia, dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, beliau sudah bersaksi, bersyahadah di depan kita. Saksinya banyak, walaupun nanti ditulis cuma satu di sini, tapi saksinya lebih dari 20 orang di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman Islamnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal mannu walakal fadlu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qawiyyu, ya Mati, ya Allah. Di pagi subuh hari ini ya Allah, ada saudara kami yang kembali bergabung ya Allah, bernama Andri Syahputra bin, bapaknya siapa? Bin Iwan, yang baru saja mengikrarkan, mengucapkan syahadah ya Allah, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Engkau dan Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan iman Islamnya sampai sakaratul maut menjemputnya ya Allah. Ya Allah, bimbing dia ya Allah menjadi muslim yang setia, muslim yang taat, muslim yang sejati ya Allah. Ya Allah, beri juga kemampuan dan kemapanan bagi kami saudara-saudaranya untuk membantunya menguatkan iman Islamnya sehingga dia menjadi muslim yang kafah, muslim yang sejati, dan muslim yang tulen ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tanda tangan dulu. Oh, saya dulu. Beliau nggak usah tanda tangan. Ini Sini oh iya, ada iya benar ya. yang menyatakan. Maaf Ustaz. Beliau dulu. Di sini. Iya. Lagi Dua. buat dokumen. Ustaz, maaf. Pandang dulu. Baik. Baik. Nama beliau nama Muhammad aja depan nanti jadi Muhammad Andesa itu aja. Pak. Betul. Ini zaman depannya Muhammad Ya. Andres Saputra ya. Nah itu aja. Jadi nggak banyak berubah KTP segala macam. Kalau berkenan tambahin Muhammad, Pak. Iya Muhammad saja. Jadi Muhammad ya. Nama barunya Muhammad Andres Saputra. Bismillah. Boleh Mas Andi tambah Muhammad ya. Muhammad aja ya.
kita akan memanggilnya Muhammad Andi Saputra. Demikian setelah masuk Islam. Mari kita semua mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akan berfoto bersama dulu ya, pengurus Pak Iman serta Pak Ustaz. Boleh Pak? Ya. Sampai ini ya. Oh gitu. Oh gitu. Ya, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Saputra yang telah mengucapkan masuk Islam dan masuk Islam dengan sebenarnya. Mungkin saya sedikit cerita kenapa saya bisa masuk Islam pada hari ini. Saya aktif di agama Konghucu. Saya sendiri orang Chinese, mama dan papa saya agama Konghucu. Tapi saya bisa mengecek untuk masuk Islam. Entah saya juga kenapa, mungkin itu hidayah dari Allah yang Maha Kuasa. Saya aktif di tahun 2016 di agama Konghucu sampai 2023 saat ini. Mungkin saya sebagai ketua pemuda agama Konghucu di internal Desa Pabuaran dan sebagai wakil ketua agama Konghucu se-Kabupaten Bogor. Saya aktif di kegiatan dan segala macam di kegiatan agama Konghucu. Yang saya sebelum membuka agama Islam, entah kenapa saya bisa ada niatan hati, ada hidayah tersendiri dari hati saya karena Allah. Sesuatu beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu saya ada masalah, kendala sedikit. Saya sempat sempat melihat video-video di sosial media tentang sholawat, tentang saya sedang terpuruknya, tentang saya jatuhnya di bawah, ya kan. Saya parsa diri karena Allah. Saya melihat ada sholawatan dan beberapa hari saya mendengarkan. Kenapa hati sendiri saya merasa lebih tenang dan damai. Itu yang saya rasakan, dan saya ada niatan berpikiran untuk lebih mengenal dan lebih lanjut apa itu Islam, apa itu dan bagaimana saya harus bisa mencintai itu Islam. Karena dasarnya saya berpikir pada hari ini itu karena dasar hati saya sendiri, karena dasarnya dari itu yang saya bilang pertama mendengarkan salawat setiap harinya, dan beberapa hari kemudian masalah saya, keburukan saya semakin hari semakin mereda. Di situ ada saya menginginkan lebih lanjut dan mengenal Islam itu lebih dalam. Dan keturunan mama saya pun Islam. Dari kakaknya, adiknya itu mualaf semua. Dari situ saya berlanjut dan berpikiran niat untuk masuk Islam lebih lanjut dan lebih dalam, dan bisa mengamalkan dan mencintai Islam lebih tulus dan hati. Dari itu pada hari ini dari pengurusan dan yayasan pada hari ini minta bimbingannya, minta petunjuknya dan minta arahannya dari segi sholat, gerakan dan bacaannya, agar saya sendiri bisa mengamalkan dan mempelajari dengan tulus, dengan ikhlas, dengan bisa membawa lebih baik lagi. Mungkin itu saja pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah saya. Semoga pada hari ini berkah dan selamat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.